Nah, teman-teman di video ini kita akan ngebahas TPS UTBK SBMPTN untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis ya, episode yang ke-12. Mungkin dari teman-teman yang belum menonton episode pertama sampai dengan ke-11 bisa langsung aja dicek di kolom deskripsi video. Di situ ada pembahasan video mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Nah, sebelum kita lanjut di soal nomor 1, aku bacain ketentuan di video ini. Jadi sistemnya soal aku bacakan, kemudian kalian sebagai audiens akan aku berikan waktu untuk menjawab sekitar 5 sampai dengan 7 detik sebelum kemudian aku bacakan pembahasan dari soal tersebut. Nah, langsung aja di soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 berbunyi, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Berarti kita baca terlebih dahulu untuk mengetahui isi dari suatu bacaan. Oke, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi di Indonesia belum stabil. Kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Definisi konsep nilai waktu adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Artinya, inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Akibatnya, pendapatan titik-titik menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Nah, judul yang paling tepat untuk teks di atas adalah A. Daya beli uang, B. Konsep nilai waktu uang, C. Inflasi menggerogoti nilai uang, D. Kehidupan perekonomian Indonesia, atau E. Inflasi meningkatkan daya beli uang. Nah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang C. Inflasi menggerogoti nilai uang. Ide pokok teks tersebut terdapat dalam kalimat pertama yang membahas mengenai kondisi inflasi. Nah, di teks berikutnya dibahas mengenai kondisi nilai uang yang semakin berkurang akibat adanya inflasi secara terus-menerus. Maka judul yang paling tepat untuk teks di atas adalah opsi yang C ya, inflasi menggerogoti nilai uang. Soal nomor 2. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah A. Berekonomi, B. Keekonomian, C. Perekonomian, D. Pengekonomian, atau E. Mengekonomikan. Kalimat nomor 2 diawali dari kata kehidupan, titik-titik, tidak lepas dari inflasi sampai dengan dari tahun ke tahun. Nah, berarti untuk mengisi titik-titik ini, kita coba pilih di opsi, salah satu di opsi pilihan jawaban. Di salah satu opsi soal tadi ya, soal nomor 2 ini. Oke, jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah yang C ya, perekonomian. Menurut KBBI, perekonomian adalah suatu tindakan atau aturan atau cara berekonomi. Sedangkan berekonomi adalah menjalankan suatu usaha berdasarkan teori-teori ekonomi. Frase kehidupan perekonomian dapat diartikan sebagai hal-hal terkait dengan tindakan berekonomi. Frasa tersebut sesuai dengan penjelasan keadaan inflasi yang mempengaruhinya. Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 2 adalah perekonomian. Soal nomor 3. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah A. Kas, B. Prive, C. Utang, D. Modal, E. Piutang. Jawaban dari soal nomor 3 adalah A. Kas. Konsep nilai waktu uang yang dibahas dalam kalimat 3 terkait dengan jumlah keluar masuknya uang yang ada dalam sehari. Istilah ekonomi untuk keadaan keluar masuknya uang adalah kas. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah kas. Nah, kata lainnya tidak sesuai karena prive itu berarti pengambilan dana oleh pemilik perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi. Sedangkan piutang adalah tagihan perusahaan. Soal nomor 4. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah A. Real, B.
real. Jadi untuk opsi A sama B ini bacanya sama, cuma beda tulisan. C mikro, D makro, atau E hari-hari. Coba kita baca di kalimat limanya ya. Akibatnya pendapatan titik-titik menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jawaban yang benar dari soal nomor 4 adalah yang A, real. Sesuai dengan KBBI, kata real itu berarti nyata. Pendapatan real yang menurun dapat menjelaskan nilai pendapatan yang sama tidak dapat mencukupi kebutuhan di kemudian hari karena harganya terus meningkat akibat adanya inflasi tadi. Nah, jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah kata real. Soal nomor 5. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah A. Dana, B. Entity, C. Derma, D. Entitas, atau E. Ekuitas. Kalimat nomor 6 berbunyi, oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Oke, jawaban yang benar dari soal nomor 5 ini adalah yang A, dana. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya. Investasi berkaitan dengan melindungi dana dan aset karena merupakan bentuk dari penanaman uang atau modal untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat nomor 6 ini adalah dana. Kata-kata lainnya tidak tepat karena entitas berarti satuan yang berwujud, sedangkan ekuitas berarti kepemilikan nilai uang, dan derma berarti bantuan uang. Soal nomor 6. Bacaan di atas lebih tepat jika diberi judul. Oke, kita baca bacaannya. Paragraf pertama. Tren jumlah penduduk miskin di Indonesia dari waktu ke waktu lebih banyak tinggal di wilayah pedesaan. Tahun 1970 sampai dengan 1978, penduduk miskin lebih banyak tinggal di pedesaan. Antara tahun 1980 sampai dengan 1990 lebih banyak tinggal di kawasan perkotaan. Dan 1993 hingga 2000 jumlah penduduk miskin kembali lebih banyak di pedesaan. Bahkan tahun 1998 selisih jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan cukup mencolok lebih besar. Titik-titik mereka yang tinggal di kota. Paragraf 2. Beberapa karakteristik penduduk miskin dapat dilihat dari jumlah anggota rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan sumber pendapatan. Menurut BPS tahun 1993, rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang. Jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga miskin mempunyai beban yang lebih berat daripada yang tidak miskin. Penduduk miskin di pedesaan 72% dipimpin oleh kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan 24,3% dipimpin oleh kepala keluarga atau kepala rumah tangga berpendidikan tamat SD. Penduduk miskin di perkotaan 57% dipimpin oleh kepala rumah tangga tidak tamat SD dan 31,8% dikepalai oleh seorang tamatan SD. Karakteristik lain yang berkaitan dengan pendidikan dan distribusi penduduk maksudnya adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama dari penduduk miskin dari sektor pertanian sebesar 62%, sektor perdagangan 10,4%, sektor industri 7,4%, sektor jasa 6,5%, dan selebihnya selain sektor yang disebutkan di atas. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan kantong kemiskinan penduduk. Oke, bacaan di atas lebih tepat akan diberi judul A. Tren jumlah penduduk miskin, B. Karakteristik penduduk miskin, C. Distribusi penduduk miskin, D. Tren dan karakteristik penduduk miskin, atau E. Tren dan distribusi penduduk miskin. Nah, jawaban yang tepat dari soal nomor 6 adalah yang D. Tren dan karakteristik penduduk miskin. Pada teks disebutkan tentang tren jumlah penduduk miskin di Indonesia dari waktu ke waktu, dan beberapa karakteristik penduduk miskin dapat dilihat dari paragraf yang udah kita baca tadi ya.
seperti misalkan karakteristik pekerjaannya, kemudian pendidikan dari tamat SD atau yang nggak tamat SD gitu. Jadi judul yang paling tepat untuk bacaan di atas itu adalah tren dan karakteristik penduduk miskin yang D ya. Soal nomor 7. Bacaan di atas merupakan jenis karangan A. Eksposisi, B. Argumentasi, C. Narasi, D. Deskripsi, atau E. Persuasi. Oke, ini gampang ya. Jawabannya A. Eksposisi. Eksposisi merupakan jenis wacana yang memaparkan objek yang disertai data-data dan bukti dengan maksud menginformasikan kepada pembaca. Soal nomor 8. Jika bacaan tersebut dilanjutkan paragraf kelima, gagasan utama yang tepat adalah A. Sektor pertanian, B. Karakteristik dan distribusi sektor perdagangan, C. Karakteristik dan distribusi sektor pertanian, D. Karakteristik sektor industri dan jasa, atau E. Sektor jasa. Nah, di paragraf 4 kita bicara masalah karakteristik lain yang berkaitan dengan pendidikan dan distribusi penduduk. Itu adalah sumber pendapatan, di mana sumber pendapatan utama dari penduduk miskin itu dari sektor pertanian sebesar 62%, di sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor jasa. Dan selebihnya itu dari sektor yang selain disebutkan di atas tadi. Nah, kalau misalkan dilanjutkan di paragraf yang kelima, itu bakal ngebahas apa? Jawaban yang paling benar dari soal nomor 8 adalah yang C ya, karakteristik dan distribusi sektor pertanian. Karakteristik dan distribusi sektor pertanian merupakan paragraf yang tepat untuk melanjutkan paragraf kelima karena paragraf keempat membahas mengenai pertanian. Soal nomor 9. Kata tren pada paragraf pertama dapat diganti kata A pada umumnya, B dominan, C faktor determinan, D terkonsentrasi, atau E kecenderungan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E, kecenderungan. Soal nomor 10. Penulisan kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf kedua adalah A, sedangkan B karena, C sehingga, D walaupun, E meskipun. Berarti mulai dari ini ya, menurut BPS tahun 1993 rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang. Titik-titik jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Nah, jawaban yang benar dari soal nomor 10 adalah yang A, sedangkan. Kalimat yang tepat adalah menurut BPS tahun 1993, rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang, sedangkan jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Jadi kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf kedua adalah sedangkan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai subtes pemahaman bacaan dan menulis episode yang ke-12. Buat yang belum menonton episode pertama sampai dengan ke-11, bisa langsung aja dicek di deskripsi video ini.